Masih penasaran apakah kalau kita upgrade ke DDR5 bakal jadi lebih kencang nih PC-nya? Buat yang Windows-nya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdkeysales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CD Keysales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? Akhirnya kesampaian juga, saya pakai DDR5 ya. Secara waktu ngerakit PC kemarin terakhir itu saya masih pakai DDR4. Jadi VGA-nya pakai MSI RTX 3070, kemudian motherboardnya pakai MSI Z690H Wi-Fi tapi versi DDR4. Sebenarnya ada versi DDR5-nya, tapi waktu dicari nggak ketemu dan dapatnya adalah yang ini. MAG Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR5. Nggak masalah karena secara fitur dia nggak terlalu jauh bedanya dengan si Edge Wi-Fi, tapi dia udah support DDR5. Dan sekarang saya pengen ngetes sendiri dengan spek yang sama, masih menggunakan Core i7-12700K yang sama, masih pakai MSI RTX 3070 Gaming X Trio, kemudian RAM-nya juga sama-sama 32 GB nantinya. Cuma motherboard dan RAM-nya nanti akan diganti jadi DDR5. Jadi kalau sebelumnya pakai Acerinox 32 GB 3600 MHz, di sini nanti saya pakai T-Force 6000 MHz sama-sama 32 GB. Kita lihat apakah performance-nya akan beda jauh atau enggak nantinya. Tapi sebelum masuk ke hasil pengujian, kita lihat dulu seperti apa spesifikasi dari MSI MAG Z690 Tomahawk Wi-Fi ini. Secara fisik dia simple banget, temanya all black tanpa ada embel-embel bling-bling. Kemudian secara layout juga cukup sederhana, tidak ada fitur secondary penunjang fungsi seperti LED debug, tombol power reset, atau tombol clear CMOS di atas motherboardnya. Tapi nggak jadi soal karena seri MAG ini memang lebih mengedepankan fungsi daripada kosmetik demi bisa menekan harga. Barangnya canggih, harganya murah. Dia udah punya 3 slot PCI Express x16, di mana slot pertama jalan di full speed x16 dan udah Gen 5 pastinya. Sedangkan slot kedua jalan di Gen 3 x4 dan slot ketiga jalan di Gen 3 x1. Kemudian motherboard ini support AMD Crossfire, pakai 2 GPU Radeon yang sama bersamaan. Cuma sayangnya karena konfigurasi lane PCI Express-nya seperti tadi, jadi nanti kalau kamu pakai 2 GPU bersamaan, maka GPU kedua performance-nya akan tercekik banget. Karena jalur yang bisa dipakai cuma sedikit. Kemudian buat yang pakai onboard GPU, motherboard ini punya port HDMI 2.1 dan DisplayPort 1.4 yang bisa support resolusi up to 4K 60Hz. Untuk storage-nya lengkap juga. Kita dikasih 6 port SATA dan 4 M.2 slots, yang 3 jalan di Gen 4x4 dan 1 slot terakhirnya jalan di Gen 3x4. Dan yang support SATA M.2 cuma 2 slot doang. Untuk konektor USB juga komplit. Di back panel kita dikasih 2 port USB 2. Mantep banget soalnya sayang kalau masang keyboard sama mouse di USB 3 gitu ya. Kemudian ada 1 port USB-C yang jalan di 20 Gbps. Kemudian ada 2 port USB-A 5 Gbps dan 3 port 10 Gbps. Untuk LAN dia menggunakan standar 2,5 Gbps. Dan untuk Wi-Fi udah pakai Wi-Fi 6E yang bisa jalan di 3 band dengan speed up to 2,4 Gbps. Dan termasuk berarti ada Bluetooth 5.2 di situ. Sayangnya belum ada Thunderbolt 4 di sini dan internal konektornya sendiri cuma USB 3.2 Gen 2 dengan speed 10 Gbps. Ya, overall secara fitur nggak terlalu jauh berbeda dengan yang versi DDR4 yang saya pakai sebelumnya. Satu hal yang saya butuhkan di sini hanyalah fitur DDR5-nya karena saya pengen ngetes apakah dengan upgrade RAM yang lumayan banyak harganya itu ya, selisih harganya, apakah akan mendongkrak performance yang lumayan banyak dari 3600 ke 6000 MHz. Langsung kita lihat hasil tesnya.
Bisa kita lihat bahwa ternyata perbedaan gaming performance-nya nggak terlalu terasa. Ya, ada beberapa perbedaan di beberapa game yang lumayan bisa dilihat. Tapi secara overall sepertinya kurang worth it untuk kita mengorbankan duit lebih banyak. Karena harga DDR4 dan DDR5 sekarang itu masih gapnya terlalu jauh. Dan kalau kita pakai hanya untuk gaming, maka beralih dari DDR4 ke DDR5 ternyata tidak terlalu mendongkrak performance. Mungkin akan beda cerita kalau kamu akan menggunakan PC untuk keperluan yang memang membutuhkan high speed RAM. Dan kalau memang itu kebutuhan kamu, nggak masalah, silahkan upgrade aja. Cuma mungkin hal ini kedepannya akan berubah juga karena untuk sekarang DDR5 adalah teknologi yang masih baru banget. Jadi walaupun speednya tinggi tapi timingnya masih longgar banget. Jadi seandainya nanti akan ada rilis DDR5 yang baru dengan speed yang sama dan timing yang jauh lebih ketat, bisa jadi perbedaan performance gamingnya juga akan semakin lebar. Tapi sementara itu kita tunggu aja dulu kapan tanggal mainnya.